Halo, selamat bertemu kembali dengan saya di kuliah online Aljabar Linear Elementer. Kali ini kita masuk ke video ke-10 ya. Pada video ke-9 kemarin kita belajar tentang ruang bagian ya. Kali ini saya akan bicara tentang basis dari ruang vektor Rn. Nah, sebelum basis ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama ya, yaitu yang biasa orang matematika kenal sebagai definisi. Oke, definisi pertama kita tentang kombinasi linear ya. Jadi kalau kita punya subhimpunan dari R3, pada banyak contoh kita mengambil subhimpunan atau himpunan bagian yang berhingga ya, terdiri dari beberapa unsur gitu. Tapi pada secara umum ya tidak masalah jika subhimpunan diambil adalah tak hingga ya, tapi itu akan kita pelajari di mata kuliah yang lain ya, yang namanya aljabar linear. Di aljabar linear elementer nih kita hanya belajar dasar-dasarnya aja, hanya ruang vektor di Rn, sehingga akibatnya kita maksimal ya mengambil n buah atau lebih sedikit ya dari n vektornya. Kalau di R3 ya mungkin 1, 2, 3 atau mungkin 4, 5 saja ya. Oke, subhimpunan R itu kita namakan T, yaitu min 3, 0, 1 dan 0, min 1, 0. Oke, jadi kalau kita ambil, kita pilih gitu ya, kita ambil ya, kita pilih vektor min 3, 2, 1 ya. Ini vektor di R3 ya, min 3, 2, 1. Ini sebenarnya bisa kita tulis sebagai kombinasi dari dua buah vektor ini ya. Ya, kombinasi artinya di sini kita bisa kali skalar ya. Ya. Kombinasi tidak sekedar jumlah tapi juga dikalikan skalar ya. Nah, di sini kita kalikan dengan 1. Sementara ini kita kalikan dengan min 2. Ya, jadi boleh dihapus tambahnya ya. Jadi min 3, 2, 1 adalah 1 kali min 3, 0, 1 dikurangi 2 kali 0, min 1, 0. Jadi ini kita namakan kombinasi linear ya. Tapi kalau kita ambil vektor lain, misal 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ini bukan kombinasi RT ya. Oke, tapi sebelum kita bahas kenapa dia bukan kombinasi linear, kita ingin mencari tahu dapat di mana 1 dan min 2 ini ya. Oke, kalian sebenarnya bisa menghitung ya, tapi secara umum bagaimana ya? Jadi kita misalkan, saya hapus dulu ya. Jadi kita misalkan alfa ya, alfa dan beta. Kita harus tahu ya. Nah, ternyata ini ada berupa sebuah SPL ya. Ingat pada video-video awal ya, mungkin kalau salah 5 video di awal kita bicara tentang sistem persamaan linear ya. Dan ini akan menjadi matriks lengkapnya adalah lengkapnya ya. Dan ini bisa kita tulis, kita gabung ya, kita gandeng ya. Nah, ini adalah matriks lengkapnya, digandeng ya. Setelah digandeng yang ini yang persamaannya dengan hasilnya ya. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan metode eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan ya. Jadi kita buat jadi matriks SPL, dan ini tentunya variabelnya 2 ya, alfa dan beta tadi ya. Nanti kalian akan temukan alfanya adalah 1 dan betanya adalah min 2. Oke. Nah, bagaimana kalau kita tulis ini 1, 2, 3 ya. Ternyata 1, 2, 3 bukan kombinasi RT. Kenapa? Kalau kita bikin SPL-nya ya, dan kita selesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan, ini akan dapatkan SPL yang tidak konsisten ya, atau tidak punya solusi. Akibatnya
tidak akan kita temukan alfa dan beta yang memenuhi persamaan ini ya. Oleh karena itu kita katakan 1, 2, 3 ini bukan kombinasi linear dari P. Nah, sekarang kita akan memberikan definisi yang lebih umum ya. Jadi kalau kita punya S subset dari Rn, dalam kasus ini selalu berhingga ya. Dalam mata kuliah ini selalu berhingga. X dikatakan kombinasi linear dari vektor-vektor S apabila X merupakan atau X dikatakan kombinasi linear dari S apabila ada skalar-skalar ya, ada k buah, karena ini ada k buah unsur S-nya, maka ada k buah skalar ya, ada alfa 1, alfa 2 sampai alfa k, suatu bilangan real ya atau skalar ya, di mana X ini adalah alfa. Ya. Jadi apabila ada skalar alfa 1 sampai alfa k di mana X adalah alfa 1 S1 tambah alfa 2 S2 sampai alfa k SK. Nah, definisi formalnya seperti ini ya. Tapi kita lihat bahwa kombinasi linear itu tadi ya seperti di awal tadi ya, sebagai contoh gitu. Nah, satu lagi definisi yang terkait ya. Kalau kita punya subhimpunan S ini kita bisa dapatkan subhimpunan yang span S namanya. Itu artinya himpunan semua kombinasi linear dari ini. Ya. Kalau ini berhingga span S jadi tidak berhingga ya. Nah, jadi span S adalah himpunan semua kombinasi linear dari S ya. Nah, yang menarik adalah himpunan ini punya karakteristik khusus ya, yang akan kita bicarakan sebentar ya, yaitu dia membentuk ruang bagian dari Rn. Ya. Kenapa membentuk ruang bagian Rn? Jadi kalau kita ambil dua buah anggota span S, dua buah kombinasi linear dari S ya, saya namakan ya. Jadi kalau dijumlahkan kita dapatkan alfa 1 S1 tambah beta 1 S1 ini bisa kita tulis sebagai alfa 1 tambah beta 1 dalam kurung ya dikali S1. Nah, ini bentuknya lagi bentuk anggota dari span S ya. Akibatnya apa? Akibatnya dia tertutup operasi kali. Oke. Sebagai latihan di rumah kalian buktikan kalau dia terhadap perkalian skalar juga tertutup ya. Jadi di sini hanya saya berikan bukti dia tertutup teroperasi jumlah ya. Oleh karena itu kita span S kita katakan kita berhasil buktikan adalah subruang atau ruang bagian dari Rn ya. Jadi nah, definisi tanda kurang ini saya spesial di kuliah ini maksudnya adalah ruang bagian ya. Kalau subhimpunan kan seperti ini. Kalau ini tanda ini artinya dia tidak sekedar subhimpunan tapi termasuk ruang bagian. Lebih spesifik lagi, karena span S adalah ruang bagian, maka S kita katakan himpunan yang membangun ruang bagian span S atau himpunan yang membangun subruang span S ya. Dan ini secara umum seperti itu ya. Kadangkala span S itu sama dengan Rn ya. Jika span S sama dengan R, maka kita katakan S itu adalah pembangun dari Rn. Jadi
sederhana gitu ya. Jika span S sama dengan Rn, otomatis S bangun dari Rn. Artinya apa? Artinya semua vektor di Rn itu merupakan kombinasi dari vektor-vektor berhingga di S tadi ya. Oke, kan asumsinya S-nya berhingga ya. Contohnya adalah kalau S adalah himpunan 10 dan 01, maka apapun vektor di R2 kita namakan X1, X2, maka X1, X2 adalah merupakan kombinasi linear dari 10, 01 ya. Ya. Jadi kalau kita punya misal vektor 78, 78 bisa terus sebagai 7 kali 10 tambah 8 kali 01. Tapi ya seperti yang di atasnya, bahwa secara umum apapun vektornya itu X1, X2 itu, maka bisa itu sebagai X1 kali vektor pembangun pertama dengan X2 dikali vektor pembangun kedua ya. Jadi itu konsep dari definisi membangun. Oke, jadi kita punya dua definisi, kombinasi linear, span, dan yang ketiga ya. Span adalah membangun ya. Membangun, himpunan pembangun suatu ruang bagian. Ya, kalau S-nya adalah isinya satu aja, 1, 0 aja, maka dia S itu membangun sumbu X ya. Silakan kalian coba. Span S, kalau S-nya adalah himpunan satu vektor 1, 0, maka dia akan membangun sumbu X. Nah, kalau S-nya adalah 0, 1, dia akan membangun sumbu Y. Dan lain sebagainya. Kalau vektor sembarang aja, 1, 1, maka dia membangun garis Y sama dengan X ya. Itu Y sama dengan X adalah ruang bagian yang berupa garis yang melewati 0, 0 ya. Oke, kalau kita punya himpunan S tadi ya, kadangkala antar vektor itu saling bergantung gitu ya, atau saling merupakan kelipatan. Jadi kalau kita punya T-nya sama dengan vektor A dan vektor B, A-nya ini ya 21, B-nya min 42, kita bisa lihat bahwa A-nya itu adalah kelipatan vektor B ya. Ya. Dan kemudian kita bisa sederhanakan lagi bahwa A tambah 2B sama dengan 0. Nah, kalian bisa cek di rumah ya, bahwa span T ini akan sama dengan span A. Oke, yang sebaliknya ini sudah jelas ya. Jadi kalau kita punya sesuatu dikali A, otomatis dia itu adalah sesuatu kali A tambah 0 kali B ya. Jadi contohnya kalau kita punya sembarang vektor di sini, ya, itu bisa ditentukan sebagai beta A tambah 0 kali B, ya. Jadi akibatnya yang ini adalah vektornya adalah vektor anggota span ini ya. Tapi ternyata kalau A-nya itu dengan B-nya itu saling bergantung ya, saling kelipatan begitu, bahwa ini akan sama. Bahkan akan sama dengan span B juga. Oke, untuk membuktikannya itu kita tinggal buktikan kebalikan ya, subhimpunan kebalikan ini ya. Jadi kalau kita ambil unsur di sini, kita tunjukkan bahwa dia adalah anggota span A. Jadi kita ambil span B, misal alfa A tambah beta B. Oke, nah A-nya jadi ini kita ganti A-nya, B-nya dengan min setengah A ya. Oke, alfa A kurang min setengah A itu akan sama dengan, mari saya berikan sebuah gambaran lagi yang lebih jelas ya tentang bebas linear ya. Kita ingat tadi A dan B yang saya pilih ya. Kita lihat bahwa A itu kelipatan tergantung pada B ya.
Jadi A itu adalah B itu adalah min 2 kali A ya. Kayaknya saya kebalik ya di contoh sebelumnya, ya udah nggak apa ya. Tapi kalian paham kan di mana kesalahan saya. Oke, jadi kita dapatkan bahwa B itu sama dengan min 2 dikali A seperti itu. Oke. Nah, kalau kita pindah ruas tadi, ini akan menjadi 2A tambah B sama dengan 0. Ya. Tapi kalau kita cari contoh yang lain ya. A10 dan B01, kita tidak bisa menuliskan A sebagai kombinasi linear B atau B sebagai kelipatan A ya. A tidak bisa ditulis sebagai kelipatan B dan sebaliknya. Nah, kelipatan itu kalau kita bandingkan dua vektor ya. Kalau dengan 3 vektor ya, satu vektor dibandingkan dengan beberapa vektor ya kita namakan kombinasi linear ya, bukan kelipatan lagi. Jadi kelipatan itu kasus khusus dari kombinasi linear ya sebenarnya. Nah, ini kita lihat kalau kita tuliskan alfa A tambah beta B sama dengan 0, maka mau nggak mau alfa dan betanya harus 0 ya. Sementara kalau A dan B seperti ini kita bisa pilih alfanya 2, betanya 1. Bisa yang lain lagi, bisa pilih alfanya misalkan 4, betanya 2 ya. Jadi kita pasti akan dapatkan ada banyak solusi dari alfa dan beta. Sebaliknya di sini solusinya cuma satu, yaitu alfanya 0, betanya 0, hanya itu solusinya. Ya, gimana buktikannya? Ini kita ganti A nya dengan 1 0, B nya dengan 0 1, ini jadi 0 0 ya. Dan itu kita akan bentuk jadi matriks atau SPL ya. Sementara yang ini akan menjadi nah, ini sudah echelon langsung ya. Kita dapatkan langsung betanya 0, alfanya 0. Solusinya tunggal. Sementara yang ini kita bisa sederhanakan ya. Jadi kita bagi baris pertama kita bagi dengan 2 dulu ya. Jadi dapatnya 1 min 2. Dan kemudian baris kedua kita kurangi dengan baris pertama ya. 1 kurang 1 0. Min 2 kurang min 2 jadi 0 juga. Ya, kita dapatkan baris 0. Akibatnya menurut video SPL kita sebelumnya ini adalah solusinya tak hingga ya. Banyak solusi. Ingat nih SPL homogen dua-duanya ya. SPL homogen itu pasti selalu punya solusi, nggak mungkin tidak punya solusi ya. Minimal solusinya 0 ya. 0 seperti ini ya. Nah, ini solusinya tidak tunggal. Ada banyak kata hingga, buah solusi ya. Nah, dalam memilih vektor-vektor pembangun dari suatu ruang bagian, kita selalu milih yang bentuknya seperti ini ya. Vektor-vektor tidak saling bergantung ya. Nah, itu kita namakan vektor-vektor bebas linear ya. Oke, yang definisinya kita tuliskan dalam bentuk. Jadi, himpunan S itu subset dari Rn kita katakan bebas linear, berhingga ya S ya. Apabila 0 sebagai kombinasi linear dari S itu hanya, ingat ya, hanya dipenuhi oleh alfa 1, alfa 2 sampai alfa k sama dengan 0. Ingat, hanya artinya solusinya tunggal. Kalau kita nanti bentuk dalam bentuk SPL, nanti kita dapatkan solusinya yang tunggal. Ya. Oke, pada mata kuliah aljabar linear tentu tidak bisa lagi kita gunakan SPL ya, karena nanti vektornya akan abstrak ya. Tapi untuk yang ini oke lah, bisa ya. Ingat, kenapa hanya saya garis bawain? Karena penting ya, bahwa vektor yang tidak bebas linear pun bisa dipenuhi oleh alfa dan alfa-alfa yang 0 ya. Karena 0 selalu ada solusi dari persamaan ini ya. Tapi kalau hanya 0 itu baru bebas linear ya. Jadi kalau dia tidak bebas, nah dari pendahuluan tadi, sekarang kita bisa definisikan apa itu yang namanya basis ya. Jadi himpunan S berhingga ya, S1 sampai SK
subset Rn dikatakan basis dari ruang vektor Rn apabila pertama S-nya bebas linear dan Rn-nya itu sama dengan span S, atau bisa diganti ini S-nya membangun Rn. Ya, ini definisi dari basis. Ya, intinya gimana kalau di R2 kita harus milih vektor-vektor seperti ini yang menjadi basis ya. Dia tidak bergantung ya, bukan merupakan kelipatan ya. Dan semua vektor di R2 adalah kombinasi dua buah vektor ini. Oke, saya pindahkan ke sini ya. Oke, jadi saya punya contoh ya, kalau S-nya adalah 4 buah vektor ini dari R4. Kita ingin menunjukkan bahwa S-nya itu basis bagi R4 ya. Jadi artinya kita kalikan alfa kali ini tambah beta kali ini tambah gamma kali ini tambah theta kali ini ya, atau mungkin alfa 1 kali ini tambah alfa 2 kali ini tambah alfa 3 kali ini tambah alfa 4 kali ini ya. Ya, kita tunjukkan dia itu 0 sebagai kombinasi linear ini harus hanya dipenuhi oleh alfa 1 sampai alfa 4 yang apa namanya? Yang tunggal yaitu 0 tadi ya. Oke, langsung saya sederhanakan aja ya. Jadi ini jadi 1 2 3 0 2 1 0 1 0 1 1 2 3 2 2 min 1 ya. Ya, kalau kita namakan ini A1, A2, A3, A4, dia bebas linear kalau persamaan ini hanya dipenuhi alfa 1 sampai alfa 4 yang 0 ya. Jadi kalau ini kita ganti A1 dengan ini, kita dapatkan TSPL seperti ini ya. Dan ini kalau kita OBE, jadi baris 2 ini dikurangi 2 kali baris pertama, baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama, dan seterusnya kita OBE. Saya yakin kalian sudah bisa ya. Untuk mempermudah, ini akan menjadi akan menjadi seperti ini ya. Oke, saya hapus yang di atas dulu ya. Nah, dari sini dapatkan alfa 3 kurang alfa 4 sama dengan 0 ya. Kemudian dari sini alfa 1 tambah alfa 4 sama dengan 0, alfa 2 tambah alfa 4 sama dengan 0. Ya. Nah, dari sini kalau kita pilih alfa 4 adalah 1 misal, akibatnya alfa 3 adalah minus 1, alfa 3 adalah 1, alfa 2 minus 1, alfa 1 minus 1. Artinya itu adalah solusinya ya. Jadi alfa 1 minus 1. Nah, kita sampai pada definisi dari dimensi. Kita sudah pelajari basis, karena kita akan bicara definisi dari dimensi. Jadi kalau kita punya S, ya ingat himpunan berhingga ya, yang tak hingga nanti pelajari di mata kuliah lainnya. S adalah basis, S adalah himpunan berhingga dari Rn, himpunan bagian ya. Dikatakan basis apabila tadi sudah adalah S-nya membangun Rn dan S-nya bebas linear. Nah, S itu berhingga kan, jadi kita bisa hitung jumlah anggotanya. Akibatnya kita bisa tuliskan definisi dari dimensi adalah jumlah anggota S ya. Nah, ya tadi sudah kita punya contoh ya.
10 dan 01 adalah basis bagi R2 ya. Dari basis maka dimensinya adalah 2 karena jumlah anggotanya 2 ya. Demikian juga di sini kalau anggotanya S adalah 5 maka dimensi Rn ini 5 ya. Nanti N nya pasti 5 sih. Oke, jadi sekarang jelas ya apa yang dimaksud dimensi di ruang vektor ya. Intinya kalau kita punya diagram kartesian dua vektor yang tidak segaris ya pasti membentuk basis bagi R2 ya. Tidak mesti 1001 ya. Ini diganti dengan 1110 juga merupakan basis ya. Ya, ini diganti dengan 11 gitu. Ya akan tetap basis ya. Nah, kalau bebas linear nggak? Ya bebas linear. Karena apa? Kalau kita pandang alfa 1 dikali 10 tambah alfa 2 dikali 11 sama dengan 00 ya. Maka ini akan jadi matriks 10 11 00 ya. Nah, tempatnya baris 1 dikurangi baris 2 ya. Ini jadi 0. Jadi kita dapatkan alfa 1 sama dengan 0, alfa 2 sama dengan 0. Jadi bebas linear. Apakah membangun? Ya, kurang lebih caranya sama ya. Jadi kalau kita ambil sembarang X anggota R2 sembarang, maka X itu bentuknya pasti X1 X2 ya. Nah, X itu kombinasi dari himpunan ini kalau kita bisa temukan alfa 1 dan alfa 2 seperti ini ya. Artinya apa? SPL-nya harus solusinya ada ya. Tidak mesti tunggal, boleh banyak kalau ini ya. Kalau tadi basisnya solusinya harus tunggal, kalau membangun solusinya harus yang penting ada. Ya. Ada dan tunggal otomatis jadi basis nantinya ya. Nanti kalau kalian sudah biasa mengerjakan nanti ketemu sendiri. Nah, ini kita dapatkan seperti ini ya. Nah, seperti biasa baris 1 dikurangi baris 2 ya. Ini jadi 0, ini jadi X1 min X2. Akibatnya apa? Alfa 1-nya X1 min X2.